pendidikan, yaitu pengertian organisasi. Bailey berpendapat organisasi adalah kumpulan sejumlah orang yang bekerja sama dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemberian makna ini mencakup organisasi dalam perspektif yang luas. Karena itu, organisasi merupakan fakta yang hidup dan berkembang dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks keperluan individu apalagi dalam kaitannya dengan keperluan masyarakat, komunitas, dan bangsa. Selanjutnya bagian B, elemen utama organisasi pendidikan. Elemen-elemen organisasi mendasarkan pemikiran Tom Peters dan Robert Waterman 1980. Elemen-elemen organisasi tercantum dalam 7S sebagai sebuah model dan kerangka kerja pengembangan organisasi. Elemen 7S berupa strategi, struktur, sistem, value atau nilai bersama, stil, gaya atau corak, staff, dan skill, kecakapan. Strategi, struktur, dan sistem merupakan 3 elemen hard, sedangkan nilai bersama, gaya atau corak, staff, dan kecakapan merupakan 4 elemen soft. Ketujuh elemen ini bersifat kongruen, sama dan sebangun, konsisten, dan saling menguatkan dalam mendukung mewujudkan tujuan organisasi. Selanjutnya bagian C, jenis-jenis organisasi pendidikan. Jenis-jenis organisasi pendidikan secara umum terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi beda utama antara organisasi formal dan informal. Yang kedua, organisasi informal. Keberadaan organisasi dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal. Menurut Arad Hidayat dan Imam, norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan bersama, tidak tertulis di antara orang-orang dalam organisasi tertentu. Bagian B, hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Berikut adalah hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pengaturan struktur dan visi organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang berbasis pada data. Dan yang ketiga, pengembangan budaya organisasi yang positif. Keempat, perbedaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, manajemen perubahan dan adaptasi organisasi. Selanjutnya bagian E, tinjauan sekitar konsep visi. Dalam konteks pendidikan, pengembangan fisik merupakan tugas utama para pemimpin organisasi dan salah satu aspek sentral kepemimpinan. Visi pemimpin pendidikan adalah elemen esensial untuk menjadikan sekolah atau organisasi pendidikan sebagai tempat berlangsungnya belajar. Oleh karena itu, visi hendaknya dijadikan atribut utama bagi pembuat kebijakan pendidikan, mengingat tanggung jawabnya untuk melahirkan, memelihara, mengembangkan, mengkomunikasikan, dan menerapkan kebijakan guna merespons secara tepat dan cepat berbagai permasalahan dan tuntutan yang ada. Selanjutnya bagian F, pemikiran Paul Freire mengenai pendidikan, landasan filosofis, personalisme, eksistensialisme, fenomenologi, marxisme, kekristenan. Freire percaya bahwa manusia adalah agen pembebasan diri sendiri dan pendidikan harus berbasis dialog dan tindakan. Yang kedua, isu pendidikan, mengkritik pendidikan gaya bank yang pasif, mengusulkan pendidikan berbasis pemecahan masalah yang membebaskan dan memberdayakan siswa. Pendidikan harus melawan invasi kultural yang memaksakan budaya kaum penindas.
Dan yang ketiga, pandangan Dennis Collins. Freire menekankan bahwa pendidikan adalah bagian dari proses pembebasan dan transformasi dengan konsientitas sebagai kesadaran kritis untuk memahami dan melawan penindasan. Dan yang keempat, konsep pembelajaran cepat. Ross dan Nicole menekankan pentingnya learning how to learn untuk menghadapi tantangan masa depan, serta pembelajaran demokratis dan multidimensi. Dan yang kelima, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan tidak terpisah dari kebudayaan. Tila dan Brabel menekankan bahwa pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai budaya sosial dan membangun masyarakat yang bermoral. Selanjutnya bagian G, budaya organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai perekat yang memajukan anggota namun dapat menjadi sumber konflik dan menghambat seiring berkembang organisasi. Pengelolaan budaya organisasi harus disesuaikan dengan tingkat hubungan organisasi, mulai dari fokus internal hingga integrasi perusahaan. Tingkat pengelolaan memerlukan pendekatan pengelolaan budaya yang berbeda, mulai dari yang praktis dan mudah dipahami di tingkat bawah hingga visi holistik di tingkat atas. Ian H. Perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka pengembangan pelaku ekonomi berwawasan budaya bangsa. Secara antropologis, objek garapan ilmu pendidikan ekonomi adalah situasi pendidikan ekonomi, dan untuk mengetahui menurut tinjauan epistemologis dapat ditempuh dengan metode fenomenologis dengan bantuan metode-metode dalam ilmu ekonomi. Sedangkan dari segi aksiologis dapat dipertanggungjawabkan secara moral bila terarah pada apa yang disebut. Untuk keperluan itu, pengembangan pendidikan ekonomi sebagai badan ajar setidaknya mencakup 3 taraf. Pertama, pengembangan prinsip ekonomi dalam konteks pendidikan IPS di SD. Kedua, pengembangan kajian ekonomi sebagai pokok bahasa IPS dalam setting pendidikan sekunder dan tersier yang diarahkan kepada tujuan ganda pendidikan IPS. Ketiga, pengembangan pendidikan ekonomi sebagai modidisiplin pada jenjang SMTA dan perguruan tinggi. Baik, kesimpulan materi tersebut adalah sebagai cabang dari ilmu pendidikan, pengetahuan tentang pendidikan ekonomi dapat ditetapkan sebagai ilmu yang mandiri. Secara ontologis, objek garapan ilmu pendidikan ekonomi adalah situasi pendidikan ekonomi, dan untuk mengetahui menurut tinjauan epistemologis dapat ditempuh dengan metode fenomenologis dengan bantuan metode-metode dalam ilmu ekonomi.